Saluran pencernaan adalah sebuah sistem yang terdiri dari saluran pencernaan yang dilengkapi dengan beberapa organ yang bertanggung jawab atas pengambilan, penerimaan, dan pencernaan bahan makanan, mulai dari mulut sampai ke kloaka. Fungsi utama sistem pencernaan adalah memecah makanan yang dicerna dan menyerapnya di seluruh epitel usus. Yang pertama yaitu pada Pisces. Saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut itu terdapat gigi kecil yang berbentuk kerucut. Dari rongga mulut makanan masuk ke esofagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insang. Dari kerongkongan, makanan didorong masuk ke lambung. Pada beberapa jenis ikan terdapat tonjolan buntu untuk memperluas bidang penyerapan makanan. Dari lambung, makanan masuk ke usus yang berbentuk pipa panjang berkelok dan sama besarnya. Usus bermuara pada anus. Yang kedua yaitu pada reptil. Sistem pencernaan reptil terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Akan tetapi susunannya lebih sederhana bila dibanding dengan sistem pencernaan burung. Saluran pencernaan reptil memanjang mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Yang ketiga yaitu pada amfibi. Dalam proses pencernaan makanan, katak memerlukan ludah, tetapi tidak terlalu memerlukan getah di mulut. Alat tubuh yang menghasilkan getah itu memang banyak dihasilkan oleh amfibi. Organ tubuh tersebut adalah lidah, yang berfungsi untuk menangkap makanan. Mukus dan kelenjar buka yang terdapat di ujung lidah dapat mengeluarkan sekret yang lengket. Ketika ada mangsa yang datang, amfibi memposisikan lutut menekuk ke depan dan mengeluarkan lidahnya. Lidahnya menjulur panjang dan rahang bawahnya tertekan. Kepala miring menuju cervical vertebranya yang membantu melancarkan serangannya. Ujung lidah menangkap mangsa, kemudian masuk lagi ke dalam mulut. Yang keempat yaitu sistem pencernaan pada burung. Burung memiliki organ pencernaan berupa saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan itu terdiri dari esofagus, lambung kelenjar, empedal, usus halus, dan usus besar. Esofagus pada burung itu berukuran panjang, yang berbentuk pipa. Di bagian dasarnya seperti tembolok yang berdinding lembut, sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan mamalia. Hewan mamalia itu memiliki gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri itu berfungsi untuk menjepit makanan. Hewan mamalia itu memiliki lambung besar yang berfungsi untuk menyimpan makanan secara sementara. Lambung tersebut terbagi menjadi 4, yaitu rumen, retikulum, amosum, dan abomasum. Selanjutnya yaitu sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah suatu proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, hingga penggunaan energi dalam tubuh. Alat respirasi pada hewan invertebrata contohnya pada serangga corong adalah trakea. Spirakel mempunyai katup yang dikontrol oleh otot sehingga membuka dan menutupnya spirakel terjadi secara teratur. Oksigen dari luar masuk lewat spirakel, kemudian udara dari spirakel menuju pembuluh trakea, dan selanjutnya pembuluh trakea bercabang lagi menjadi cabang halus yang disebut trakeolus, sehingga dapat mencapai seluruh jaringan dan alat tubuh bagian dalam. Kalajengking dan laba-laba besar yang hidup di darat memiliki alat pernapasan berupa paru-paru buku, sedangkan jika hidup di air itu bernapas dengan insang buku. Alat respirasi pada cacing pipih itu terjadi di seluruh tubuh melalui proses difusi. Pernapasan pada ikan itu berlangsung 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap pemasukan. Pada tahap ini, mulut ikan membuka dan tutup insang menutup, sehingga air masuk ke dalam rongga mulut, kemudian menuju lembaran insang. Disinilah oksigen yang larut dalam air diambil oleh darah. Selain itu, darah juga melepas karbon dioksida dan uap air. Tahap yang kedua yaitu tahap pengeluaran. Mulut menutup dan tutup insang membuka sehingga air dari rongga mulut mengalir keluar melalui insang. Air yang dikeluarkan ini telah bercampur dengan CO2 dan uap air yang dilepaskan darah. Untuk ikan yang hidup di lumpur seperti ikan lele, gabus, betok, pada insang terdapat banyak lipatan yang disebut labirin.
Ikan juga mempunyai gelembung renang yang berfungsi untuk menyimpan oksigen serta membantu gerakan ikan naik turun. Respirasi pada katak. Oksigen berdifusi lewat selaput rongga mulut, kulit, dan paru-paru. Kecuali pada fase berudu, itu bernapas dengan insang karena hidupnya di air. Selaput rongga mulut dapat berfungsi sebagai alat pernapasan karena tipis dan banyak terdapat kapiler. Pada saat terjadi gerakan rongga mulut dan faring, lubang hidung terbuka dan glotis menutup sehingga udara berada di rongga mulut dan berdifusi masuk melalui selaput rongga mulut yang tipis. Selain bernapas dengan selaput rongga mulut, katak juga bernapas dengan kulit. Ini dimungkinkan karena kulitnya selalu dalam keadaan basah dan mengandung banyak kapiler, sehingga gas pernapasan mudah berdifusi. Oksigen yang masuk lewat kulit akan melewati vena, kemudian dibawa ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Respirasi pada reptil. Paru-paru reptil itu berada dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil lebih sederhana. Pada reptil, pertukaran gas tidak efektif. Pada kadal, kura-kura, dan buaya, paru-paru lebih kompleks dengan beberapa belahan-belahan yang membuat paru-parunya bertekstur seperti spons. Respirasi pada burung. Tempat berdifusinya gas pernapasan hanya terjadi di paru-paru. Paru-paru burung berjumlah sepasang dan terletak dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Jalur pernapasan pada burung itu berawal dari lubang hidung. Udara masuk, kemudian diteruskan pada celah teka yang terdapat pada dasar faring yang menghubungkan trakea. Trakea bercabang menjadi dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Dalam bronkus, pada pangkal trakea itu terdapat sirin, yang di dalamnya terdapat lipatan-lipatan berupa selaput yang dapat bergetar. Sistem endokrin terdiri dari serangkaian kelenjar yang ditemukan di seluruh tubuh. Persamaannya adalah bahwa mereka semua mengeluarkan hormon, yaitu molekul kecil yang dimasukkan ke dalam darah dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Sistem endokrin adalah sejumlah hormon yang bersentuhan untuk berbagai jaringan. Beberapa jaringan ini penting bahwa hanya beberapa jaringan yang tidak semuanya akan memiliki reseptor yang khusus untuk hormon. Molekul hormon dapat bertindak sebagai sinyal untuk pemicu perubahan tertentu dalam sel. Ada beberapa kelenjar yang ada dalam tubuh. Yang pertama itu kelenjar pituitary yang kadang-kadang kita sebut sebagai kelenjar master karena menghasilkan banyak hormon berbeda. Beberapa di antaranya secara langsung memberitahu tubuh apa yang harus dilakukan dan beberapa yang memberitahu kelenjar lain untuk melepaskan hormon mereka sendiri. Sebenarnya bukan bagian dari otak, tetapi itu cukup dekat dan menempel di otak. Yang kedua yaitu kelenjar tiroid yang berada di leher yang menghasilkan hormon tiroksin dan ini berhubungan dengan laju metabolisme tubuh serta berperan penting dalam tumbuh kembang. Kembali kita ingat bahwa kelenjar pituitary melepaskan hormon yang mempengaruhi kelenjar lain, misalnya tiroid. Maka pada hormon perangsang atau TSH, jika kelenjar pituitary mendeteksi kadar tiroksin yang rendah, maka pelepasan TSH biasanya menyebutkan proses ini sebagai umpan balik negatif. Karena jika kadar tiroksin terlalu rendah, mereka akan dirangsang untuk naik lagi, dan jika terlalu tinggi, maka akan turun kembali. Yang ketiga, berada pada ginjal, yaitu kelenjar adrenalin menghasilkan adrenalin. Ini biasanya dilepaskan selama respons melawan atau fight or flight ketika kita ketakutan. Pada dasarnya membuat pertarungan dasar dilakukan dengan melakukan hal-hal seperti meningkatkan detak jantung kita dan umumnya membuat darah kita memompa lebih cepat. Yang selanjutnya yaitu kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin. Ini membantu kita untuk mengatur konsentrasi glukosa darah kita yang hanya berarti jumlah gula dalam aliran darah kita. Yang
Selanjutnya yaitu dua kelenjar terakhir yang perlu kita bicarakan adalah testis dan ovarium. Dan keduanya akan muncul kembali. Testis hanya terdapat pada laki-laki dan memiliki dua pekerjaan utama, yaitu memproduksi hormon testosteron yang mengontrol pubertas dan memproduksi sperma gamet jantan untuk mereproduksi, sedangkan ovarium hanya ditemukan pada wanita. Peran utamanya adalah memproduksi estrogen yang mempengaruhi pubertas dan siklus menstruasi. Mereka juga memegang sel telur gamet betina. Yang terakhir, kita perlu mengetahui bagaimana sistem endokrin berbeda dari sistem saraf. Pertama, kita memiliki fakta bahwa yang satu bergantung pada hormon yang merupakan molekul kecil yang dipisahkan oleh kelenjar dan diangkut dalam darah, sementara yang lain bergantung terutama pada impuls listrik yang ditransfer sepanjang sel saraf. Ini berarti bahwa hormon menyebar lebih lambat dan efeknya bertahan lebih lama, sedangkan impuls saraf beraroma sangat cepat dan efeknya tidak bertahan lama, sering kurang dari 1 detik. Titik lain, jika homo bertindak lebih umum seperti yang dikatakan sebelumnya, mereka menyebar ke seluruh tubuh, yang berarti bahwa mereka berinteraksi dengan banyak sel yang berbeda di satu area tertentu, seperti otot tertentu yang kita perlukan untuk menggerakkan lengan kita. Jadi kita sering menggambarkan sistem saraf itu dengan tepat.